Halo Sobat Cuan, siapa sih yang gak pengen punya masa depan yang cerah? Karena setiap keputusan finansial yang kita ambil hari ini, baik kecil maupun besar, itu nanti akan berdampak kepada kenyamanan hidup kita di masa yang akan mendatang. Apalagi buat anak-anak muda nih, jangan sampai kamu kejebak FOMO yang akan ngerugiin finansial kamu di masa depan. Kelas Cuan Goes to Campus disambut dengan antusias oleh para peserta yakni mahasiswa. Dengan mengangkat tema keuangan terencana masa depan terlaksana, acara ini diinisiasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda dalam pengelolaan finansial serta kesadaran terhadap manajemen keuangan. Pada awal acara, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi Lembaga Penjamin Simpanan, Rudi Rahman menjelaskan, pentingnya masyarakat untuk mengetahui profil resiko masing-masing sebelum memutuskan apakah akan menabung atau berinvestasi. Menurut dia, baik menabung maupun berinvestasi bisa meningkatkan kesejahteraan finansial seseorang. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui lebih dalam ciri-ciri dari tabungan dan investasi. Rudi juga menyebut acara ini dilakukan sebagai edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk meningkatkan pemahaman perencanaan keuangan. Karena secara data, ia menyebut bahkan inklusi dan literasi sudah baik, namun memang harus terus digenjot prakteknya. Ya, seperti yang hari ini kita lakukan ya, kita juga ada sharing terkait dengan perencanaan keuangan. Di LPS juga kita selalu rutin ya, baik di kantor perwakilan maupun di kantor pusat, bahkan kita masuk ke kampus seperti hari ini. Jadi kita selalu menyampaikan dengan perencanaan keuangan yang baik gitu ya. Jadi ya sebetulnya kita juga ingin biar generasi muda, kalau kita lihat datanya kan secara inklusi keuangan bagus. Ya kan, secara literasi juga oke. Ya sudah, kita harus berani menabung karena dijamin oleh LPS. Selain itu, dalam paparannya Rudi menjelaskan tabungan adalah porsi pendapatan yang tidak untuk habis dikonsumsi. Tabungan lebih ditujukan untuk berjaga-jaga. Selain itu, di sisi lain, ia menjelaskan investasi adalah pembelian aset yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pada masa depan, di mana tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan imbal hasil. LPS juga mengingatkan kepada masyarakat agar memperhatikan syarat penjaminan simpanan. Ketika memutuskan untuk menabung, syarat pertama adalah transaksi tabungan harus tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkatan bunga pinjaman LPS. Yang ketiga, tidak terindikasi adanya fraud dan atau terbukti melakukan fraud. Simpanan masyarakat di bank pun akan memperoleh jaminan oleh LPS hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. 3T yang pertama tercatat di pembukuan bank, yang kedua tidak boleh melebihi suku bunga pinjaman, suku bunga yang dijamin oleh LPS. Nah di sini itu kalau untuk bank umum itu 4,25 ya rupiah. Kalau kemudian kalau untuk BPS untuk bank umum 4,25, terus kemudian untuk falas 2,25, untuk BPR lebih tinggi 6,75%. Nah, jadi LPS juga mendorong tuh bank-bank kecil yang ada di daerah agar tetap bisa memutar ya, agar tetap bisa mendapatkan likuiditas dengan memberikan jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Nah, sebelum sesi kedua dimulai, CNBC Indonesia melakukan survei perihal hambatan terbesar seseorang dalam mencapai tujuan finansial. Hasilnya, mayoritas atau sekitar 33% dari generasi sandwich, 28% uangnya belum cukup, 27% gaya hidup konsumtif, dan 12% kesulitan menabung atau investasi. Menanggapi hal ini, public figure and entrepreneur Felicia Angelista dalam sesinya, ia menceritakan pengalamannya dalam mengatur keuangan secara efektif. Ia menyadari bahwa memiliki perencanaan keuangan yang matang sangatlah penting agar kondisi finansialnya tetap stabil dalam jangka panjang. Di sisi lain, ia juga mengaku bahwa mengatur keuangan bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, ia menyusun pos-pos keuangan sesuai dengan tujuannya. Misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, anak, traveling, dan lain-lain sebagainya. Ketika ia menerima pendapatan, maka sebagian pendapatan tersebut akan ditabung. Jumlah uang yang ditabung tentu disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh.
Lebih lanjut, Felicia mengatakan dalam mengatur keuangan penting untuk mengetahui mana yang prioritas dan mana yang tidak, alias hanya FOMO. Ia juga mengaku mendahulukan kebutuhan keuangan yang prioritas dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya impulsif. Kalau kebutuhan itu kan pasti yang jadi prioritas kita ya. Maksudnya kayak kita itu nggak bisa nge-skip atau ngehindarin itu gitu, pengeluaran untuk hal yang memang kebutuhan. Kalau keinginan kan yang tadi udah dibilang juga ya, FOMO, kayak benar-benar fear of missing out. Jadi ya udah ikut-ikutan aja apa yang lagi viral, apa yang lagi apa, sebenarnya nggak butuh gitu sih. Kalau ngebedain udah pasti segampang itu kalau ngebedain antara keinginan dan kebutuhan. Tinggal di cara mengontrolnya aja sih, karena kayak kadang tuh lapar mata tuh agak lebih sulit ya gitu. Cuma ya kalau memang kita udah tahu prioritas kita apa, kita juga udah punya goals apa, ya lebih ke konsisten aja. Kalau mau memulai investasi, yang pasti kita harus tahu betul apa yang, maksudnya di mana nih kita mau menginvestasikan gitu kan. Nah, harus tahu produknya dulu seperti apa. Terus kalau misalnya memang belum ngerti ya bisa tanya sama ahlinya dulu gitu ya, konsultasi dulu supaya ya namanya investasi itu kan nggak cuma mikirin keuntungannya aja, tapi pasti tetap ada resiko ruginya juga gitu. Jadi harus sabar ya kalau investasi, apalagi investasi itu naik turun gitu, saham tuh naik turun. Jadi jangan gampang ngedrop atau jangan gampang stres ketika lagi turun, kan kita bisa hold juga kan gitu, tunggu sampai naik dan lain-lain. Maksudnya kayak harus dipelajari sih, banyak tips and trick kalau untuk investasi. Nah tapi kan juga sekarang tadi aku juga udah sempet bahas, investasi emas juga ada yang mulai dari 10.000 kan, karena sekarang udah ada digital. Jadi ya sebenarnya ada banyak produk investasi yang bisa kita pelajari sih, tapi yang pasti harus kita kuasai dulu. Kalau misalnya ngerti kan bisa ada reksadana juga, di situ kan juga udah ada manajemen investasinya. Jadi kita yang nggak terlalu ngerti bisa diatur gitu ya di pasar uang, pasar saham, obligasi dan lain-lain. Sementara itu, financial expert CNBC Indonesia Ai Ahmad Hidayah dalam sesi diskusinya menjelaskan, angka literasi keuangan di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Ini mengingat indeks literasi keuangan di negara maju rata-rata di atas 90%. Ia melanjutkan, capaian angka inklusi keuangan di Indonesia sebenarnya sudah bagus, akan tetapi perlu ada pengembangan dan perbaikan terkait literasinya. Pasalnya, beberapa orang membeli produk keuangan hanya berdasarkan ajakan rekan alias ikut-ikutan saja. Padahal ketika seseorang membeli produk keuangan, baik dalam bentuk investasi maupun asuransi, seharusnya memperhatikan karakteristiknya terlebih dahulu. Sebab apabila membeli produk keuangan dengan secara asal-asalan, akan mengakibatkan kerugian. Untuk itu, masyarakat perlu mendapat edukasi ketika hendak membeli suatu produk keuangan. Tujuannya untuk memastikan kondisi finansial tetap stabil secara jangka panjang. Bagus, tapi ada sisi nggak bagusnya juga. Sisi nggak bagusnya adalah berarti kan banyak teman-teman nih mungkin berarti Gen Z biasanya atau milenial itu dia membeli suatu produk keuangan atau naruh uangnya di produk keuangan, tapi sebenarnya dia tidak dibekali literasi yang baik gitu. Jadi mungkin karena pengaruh teman biasanya ya, pengaruh saudara, keluarga, atau ya mungkin karena ikut-ikutan aja. Biasanya anak-anak Gen Z milenial itu FOMO ya. Satu investasi kripto semua kripto gitu ya. Satu investasi saham semua saham gitu. Padahal sebenarnya kan kita harus pelajari dulu gitu ya sebelum kita membeli suatu produk keuangan apapun itu ya. Mau itu investasi, mau itu asuransi ataupun produk dana pensiun, ya baiknya kita pelajari dulu karakteristiknya, lalu kita sesuaikan dengan profil resiko kita supaya nanti di kemudian hari tidak menyesal gitu ya. Nah, biasanya nih masalahnya adalah kalau misalkan kita asal beli tanpa dibekali dengan edukasi yang baik, ujung-ujungnya nanti biasanya nggak bagus hasilnya. Nah, Kelas Yuan Gas to Campus disambut dengan antusias oleh para peserta yakni mahasiswa. Mereka mengaku mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan ini. Menurut mereka, perencanaan keuangan harus dimulai sejak dini. Bahkan buat yang masih kuliah, ini justru momen yang pas buat mulai menata keuangan. Hari ini sebenarnya banyak insight dan banyak pengalaman baru saya kalau gue pribadi dapetin gitu, karena ya pembicaranya juga oke pastinya gitu, datang dari berbagai background yang bisa ngasih insight baru dari pandangan yang berbeda-beda gitu, dari ahli ada, dari influencer ada, dari ya mereka membagi pengalaman mereka gitu. Jadi menurut aku luar biasa banget gitu, karena selain aku tahu lebih banyak hal, ya pastinya aku bisa terapin dalam kehidupan aku pribadi juga gitu.
Sebenarnya kalau yang benar-benar rencanain banget sih sejauh ini belum, karena aku juga belum dapat penghasilan banget kan. Jadi emang income biasanya dari orang tua. Cuman sedikit-sedikit sih sekarang lagi mulai untuk coba ngelola keuangan dengan baik gitu. Jadi mulai tahulah uangnya mau dibawa kemana gitu. Kalau investasi sebenarnya udah, cuman nggak terlalu mendalamin karena masih belum terlalu berani juga. Karena lagi-lagi aku kan dapat uang dari orang tua lagi, jadi kayak masih belum berani ngambil resiko gitu sih Kak. Acara ditutup dengan pembagian hadiah bagi peserta yang beruntung. Hadiah yang ditawarkan sangat menarik, seperti Xiaomi Pad SE, smartwatch Huawei Band 9, TWS Mi Buds, dan JBL Go. Nah, gimana? Sobat Cuan bisa membangun fondasi keuangan yang kokoh dan tentunya siap untuk membangun masa depan yang lebih percaya diri. Ingat, semua dimulai dari langkah kecil. Jadi yuk kita mulai atur keuangan, atur perencanaan keuangan biar masa depan lebih cerah. Dari Depok, Jawa Barat, Serliana Salsabila dan Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.